Peristiwa yang membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersedih yang sangat mendalam adalah wafatnya paman beliau, Abu Talib. Terlebih sang paman wafat dalam keadaan masih memegang agama jahiliyah. Abu Talib adalah kerabat dan orang terdekatnya. Abu Taliblah yang mengasuh Nabi sejak berusia 8 tahun. Saat sang kakek Abdul Muthalib meninggal hingga Nabi berusia 40-an tahun. Kedekatan yang luar biasa dengan sang paman terjalin sejak kanak-kanak hingga masa kenabian. Ketika Nabi Muhammad menerima wahyu dan mendakwahkannya, cinta Abu Talib kepada Nabi Muhammad tak berubah. Walaupun ajaran yang dibawa sang keponakan bertentangan dengan keyakinannya, Abu Talib bagaikan sosok seorang ayah yang melindungi. Tidak heran, Nabi Muhammad sangat menginginkan hidayah untuk pamannya. Saat Abu Talib menderita sakit yang mengantarkannya pada kematian, Rasulullah bersegera menuju rumah sang paman tercinta. Ia bawa serta semua harapan, agar sang paman menerima dakwahnya di akhir usianya dan selamat dari neraka. Namun, Rasulullah bukanlah satu-satunya orang yang hadir. Abu Jahal pun turut mendengar berita sekaratnya Abu Talib. Bertemulah Nabi Muhammad dengan Abu Jahal dalam satu pertemuan. Dari Said bin Al-Musayyib dari ayahnya, ia berkata, menjelang wafatnya Abu Talib, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang menemuinya. Saat itu beliau melihat telah hadir Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah bin Al-Mughirah. Beliau bersabda, "Wahai paman, ucapkanlah la ilaha illallah. Dengan kalimat ini, akan aku bela engkau nanti di sisi Allah." Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah menanggapi, "Apakah engkau membenci agamanya Abdul Muthalib?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus menawarkan kepada pamannya. Namun kedua orang itu juga terus menimpalinya. Akhirnya Abu Talib mengatakan kepada mereka, di atas agamanya Abdul Muthalib. Ia enggan mengucapkan la ilaha illallah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Demi Allah, akan kumohonkan ampun untukmu selama aku tidak dilarang." Kemudian Allah menurunkan firman-Nya, "Tidak patut bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampunan kepada orang-orang musyrik." Quran Surat At-Taubah ayat 113. Allah mengisahkan ayat ini tentang Abu Talib. Dan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata pada pamannya, "Ucapkanlah la ilaha illallah, nanti akan kupersaksikan untukmu di hari kiamat." Abu Talib menjawab, "Kalau tidak khawatir dicela oleh orang-orang Quraisy, mereka akan berkata, Abu Talib mengucapkan itu karena ia panik menjelang wafat. Akan kuucapkan kalimat itu sehingga membuatmu senang." Kemudian Allah menurunkan firman-Nya, "Sesungguhnya engkau, Muhammad, tidak mampu menunjuki orang yang engkau cintai. Akan tetapi Allah lah yang menunjuki siapa yang Dia kehendaki." Quran Surat Al-Qasas ayat 56. Wafatnya Abu Talib adalah ujian terberat yang dihadapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tahun ke-10 kenabian beliau. Yang paling berat adalah, sang paman wafat dalam kekufuran. 3 hari kemudian, istri beliau, Khadijah, wafat. Ujian terus berdatangan. Beliau semakin ditekan. Dan berturut-turut ujian lainnya, termasuk ditolak berdakwah di Thaif. Karena itu, tahun ini disebut dengan tahun kesedihan.